Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Musisi Ahmad Dhani diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Laskar Rakyat Jokowi dan Pro Jokowi pun melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dan Presiden pun menanggapi dugaan penghinaan itu dan meminta polisi harus menyelidiki sesuai aturan yang ada. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi dugaan penghinaan nama presiden yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Ditemui saat memberikan pengarahan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Presiden meminta jika terbukti ada ujaran kebencian dan penghinaan simbol negara, polisi harus menindak. Yang berkaitan dengan hasutan kebencian, yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. Sebelumnya, musisi Ahmad Dhani dilaporkan Laskar Rakyat Jokowi dan Pro Jokowi karena dinilai telah menghina presiden saat ikut berorasi dalam aksi damai 4 November 2016. Dhani dinilai telah berujar tidak senonoh. Dilaporkan ke polisi, Ahmad Dhani langsung membantah telah melakukan penghinaan kepada presiden. Jadi sang pelapor ini mungkin nggak ada di situ dan ini udah berniat memfitnah. Memang berniat. Bukan, menurut saya mungkin bukan berniat berfitnah, tapi mungkin karena pengetahuan tentang hukumnya mungkin kurang, sehingga tidak meneliti dulu alat bukti, ya kan? Alat buktinya tidak diteliti dulu. Penyidik Polda Metro Jaya tengah mempelajari dan menyelidiki kasus delik aduan yang diajukan relawan Pro Jokowi kepada Ahmad Dhani atas dugaan penghinaan terhadap presiden. Kembali lagi itu adalah delik aduan. Ya. Aduan berarti harus korban yang mengadu. Berarti Pak Presiden yang ngadu. Kan sudah di MK kan akhirnya kan di drop pasalnya. Oh, berarti udah nggak bisa. Delik penghinaan kepada presiden. Oh, berarti laporan Pro nggak bisa diterima itu, Pak? Kan sudah diterima. Iya maksudnya tindak. Nanti kita proses lah, kita lihat lah. Nanti prosesnya bagaimana biar penyidik yang akan ada. Makanya itu tadi semua kembali kepada kalau namanya penghinaan korban ya, pencemaran nama baik korban atau korban. Pemerintah tidak melarang warganya berunjuk rasa, tetapi tetap memperhatikan etika dan sopan santun ketika melakukan orasi. Tim Liputan Kompas TV. Nah, pada unjuk rasa damai 4 November kemarin, Ahmad Dhani berorasi dan diduga melontarkan kata-kata yang dianggap tidak patut kepada Presiden Joko Widodo. Lalu apakah benar Ahmad Dhani melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Presiden atau adakah upaya kriminalisasi terhadap laporan ini? Kita akan perbincangkan hal ini bersama dua narasumber saya di sini, ada Ramdan Alamsyah dari tim pengacara Ahmad Dhani. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Dan di sini ada Sunggul Amunangan Sirait. Ini adalah dari Kepala Bidang Hukum dan Konstitusi Pro Jokowi atau Projo kita mengenalnya begitu. Pertama saya ke Pak Ramdan terlebih dahulu. Dari video yang kita lihat nih sekarang sudah tersebar di media sosial. Ini benar ya memang Ahmad Dhani berada di situ memberikan orasi tersebut dan memang benar ada penyebutan sampai menyebut dua jenis binatang lah, saya bisa katakan hanya sejauh itu dalam orasinya. Jadi begini yang bisa saya jelaskan ya, bahwa yang perlu kita pahami ini adalah kan dilaporkan tentang pasal 207 ya. 270 ya? Atau 207 ya, pasal 207 KUHP. Pertama yang kita pertanyakan adalah legal standing dulu. Kita biar tertata nih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kabid Humas bahwa 207 itu adalah delik aduan, artinya personal. Ketika di sini yang kawan-kawan merasa yang dilecehkan atau yang dihina adalah lembaga negara dalam arti presiden, berarti presiden yang harus melapor, bukan orang lain, gitu loh. Nah, ketika di situ lembaga presiden siapa, apakah kemudian kejaksaan atas nama presiden, ataukah kemudian sekretariat negara atas nama presiden, itu yang punya kewenangan, artinya punya kuasa atau kuasa hukumnya. Pertama itu. Yang kedua, konten. Jangan kemudian kita diadu domba, gitu loh. Karena kenapa? Awal ini kan menurut laporan daripada pelapor tersebar viral video sekaligus yang ada di Facebook.
Facebook itu orang yang bernama, kami duga kuat orangnya bernama Indratan. Di situ memprovokasi, menuliskan bahwa Ahmad Dhani berorasi, ya, mengatakan Presiden Jokowi ... Presiden Jokowi ... Sedangkan setelah kita klik, video itu tidak ada menunjukkan sama sekali Presiden Jokowi ... itu. Kata-katanya Tidak ada. Yang kedua, banyak pemotongan, ada pemotongan. Ketika bicara konten, kembali kepada bicara konten, di situ dikatakan, ingin saya katakan A, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan B, tapi tidak boleh. Ditutup dengan tapi tidak boleh itu. Yes, gitu. oke. Ingin saya katakan presidennya A, tapi tidak boleh. Artinya apa? Ada negasi di belakang. Negasi penegasan terhadap kalimat tengah. Seakan disclaimer begitu ya. Ya, artinya kalimat tengah ini kan apa? Sama halnya gini, saya dalam kondisi puasa. Ingin saya makan, tapi tidak boleh. Apakah saya sudah makan? Nah, ini bicara konten kata. Jangan kemudian kita ini kayak koboi nggak punya musuh, blind shot, dang, yang penting gua tembak, mau kena siapapun urusan belakang. Oke. Nah, ini yang menjadi kisru. Oke, nah ada dua hal di itu situ ya. yang kami anggap sebagai fitnah, tidak ada niat apapun. Sama seperti Ahok, Ahmad Dhani tidak ada niat sekecil pun, sedikit pun, untuk yang namanya menghina presiden kita. Kita tahu aturan. Karena kita tahu aturan itu, ada negasi di belakang. Ya, kalau Pak Ramdan katakan sama seperti Ahok, berarti Ahok pun dalam konteks ini... Kan niat, bicara niat. Ketika bicara niat, tidak ada niat. Kan kalau katanya Ahok kan begitu. Kita juga boleh dong bilang, kita punya niat juga, tidak ada niat sama sekali. Dan, ingat sekali ya, ada negasi Pak, di belakang itu. Kalimat, kata penutup. Tapi tidak boleh. Nah, ini perlu dipahami, jangan mau masyarakat diadu domba. Ya kan, kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa aksi kemarin itu ditunggangi oleh politik. Aktor politik. Saya katakan, setelah aksi ini Pak, yang melaporkan Ahmad Dhani itu juga saya partai juga tuh, Hanura. Apakah itu bukan politik? Oke. Politik jelas. Kenapa? Saya bilang sebentar. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah Ahmad Dhani hari ini mencalonkan diri sebagai wakil bupati Kabupaten Bekasi yang didukung oleh partai PKS, Demokrat, dan Gerindra. Yang notabene Hanura tidak masuk. Artinya apa? Kepentingan politik ya ini. Sekarang kasus kami ditunggangi, bukan kasus saya katakan. Setelah adanya demonstrasi, malah kami ini yang menjadi ditunggangi gitu. Sebelum terlalu banyak yang perlu dijawab, saya langsung dari pihak Projo nih, Bang Sunggul. Yang pertama tadi mengenai legal standing dari pelapornya. Dari posisi Anda bagaimana? Jadi begini ya, dalam hukum pidana nggak dikenal yang namanya legal standing. Perlu saya luruskan. Legal standing itu adalah gugatan sipil warga negara terhadap negara. Contoh, di Petun, dipertanyakan legal standing. Permohonan di MK, dipertanyakan legal standing. Kalau di pidana itu, yang ada adalah saksi pelapor, saksi korban, atau saksi yang ada di tempat, yang melihat, mendengar, mengalami. Jadi nggak ada cerita legal standing dalam hukum pidana. Siapapun bisa melaporkan. Siapapun kalau itu delik biasa, delik umum. Gitu. Nah, berhubungan dengan 207 ini, kami berpendapat dan laporan kami sudah diterima bahwa 207 ini adalah delik biasa, delik umum. Artinya, siapa aja yang mengetahui, melihat, mendengar adanya suatu peristiwa pidana bisa melakukan laporan kepada kepolisian. Gitu. Ini sudah dibahas lebih jauh dengan kepolisian mengenai bisa atau tidak pihak Projo melaporkan di sini, dan tanggapan dari polisi bagaimana? Oh, sangat bisa. Jangankan Projo, Mas saja kalau melihat satu peristiwa pidana bisa melapor. Seperti ini juga, tergantung pasalnya. Orang banyak mengatakan 207 itu delik aduan, salah. Ada 3 putusan MK soal penghinaan. Ya. Putusan nomor 31 2015 tentang pasal penghinaan di 319 dan 316 KUHP, putusan nomor 14 2008 dan putusan 013 sampai 022 2006. Khusus 207 itu perkara nomor 14 ditolak oleh MK. Jadi tidak pernah 207 itu diotak-atik oleh amar putusan MK untuk dibatalkan
atau diturunkan dari delik biasa menjadi delik aduan. Oke. Nah, kalau dari kontennya tadi dikatakan, salah satu hal yang menarik kalau dari kontennya ini adalah memang ada penyebutan tadi ya. Ada yang saya tahu memang tidak ada kata Jokowinya. Tidak ada sama Tapi sekali. ada kata presiden dan ada kata binatang itu, gitu ya. Tapi ada kata Dua di sini. selanjutnya, jangan Betul. dipotong. Harus justru sempurna. saya mau menanyakan hal itu. Ada kata presiden, lalu ada penyebutan nama binatang. Setelah itu ada penyebutan tapi tidak boleh. Ya. Nah, Anda sendiri melihat ini, apakah ini langsung menetralkan kata-kata di depannya? Gini ya, yang penting kan pesannya sudah sampai. Pesan penghinaan terhadap penguasa umum itu sudah sampai. Bahwa di belakang ada kalimat-kalimat penawar, tidak boleh, silakan aja terlapor membelanya nanti di persidangan kan. Tetapi kami memandang bahwa pesannya sudah sampai dan masyarakat sudah tahu itu penghinaan. Begini, Bos. Dan laporan kami sudah diterima. Saya rasa begini, bukan saya potong, maaf. Kayaknya ente ini perlu belajar hukum lagi. Boleh. Boleh juga. Satu, bicara legal standing hanya ada di bicara perdata. Itu salah. Jelas legal standing itu ada. Artinya apa? Pembicaraan itu jangan kontradiksi, tadi dibilang nggak ada, sekarang ada. Kan oke, satu. Yang namanya legal standing pasti ada. Kenapa? Personal. Yang dirugikan siapa? Apakah dia presiden? Dia bukan presiden. Kemudian apakah ketika dia mengklaim diri presiden, kemudian dia menjadi presiden? Tidak. Oke. Yang kedua, bicara pasal di situ delik, ada aturan mainnya, barang siapa. Kan gitu, melakukan A, B, C, dan D. Itu kan dijabarkan. Kalau dibilang, oh yang penting pesannya sampai. Kalau saya katakan begini, saya membunuh. Apakah saya membunuh? Mungkin, iya. Tapi ketika saya membunuh, tapi tidak boleh. Apakah saya melakukan pembunuhan? Artinya apa? Kata-kata itu memiliki makna. Jangan kemudian itu yang tadi bilang. Oke, jadi gini saya potong ya. Ini sama Itu kayak pasalnya cowboy. berbeda. Cowboy Pasalnya berbeda. sebentar. Kalau Cowboy nggak pembunuhan punya itu lawan. 340 itu adalah delik yang menginginkan ada akibat gitu loh. Begini, Beda. Bos. Gini, sebentar. Susah kalau orang nggak ngerti hukum, kita mau berdebat juga Oke, percuma. sebentar. Gimana? Perlu diklarifikasi. Oke, saya beri waktu dulu. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya harus ada aduan oleh pihak yang tepat. Lah, Oke, itu dulu yang bilang bukan saya loh. Yang bilang Kabid Humas. Tadi bilang apa? Sebentar. Putusan Ini kan tafsiran 13.0 sepihak ini. Bukan Nah, ini sepihak. Makanya tafsiran sepihak ini, mari kita uji di persidangan. Tapi kan gitu. kalau dipercaya ada pelanggaran pidana, siapapun melaporkan, tidakkah harus polisi tetap mengusutnya? Kewajiban hukum. Begini bos, Ya. ya perlu dipahami. Semua itu ada aturan mainnya. Ada namanya hukum acara di sana berlaku. Oke, tidak hanya sebatas KUHP. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas tentang aturan-aturan. Tapi di dalam aturan itu ada pelaksana. Apa? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan saksi, pemeriksaan legalitas, ada lagi Perkap Kapolri, bagaimana penyidik itu harus melakukan sesuatu. Artinya apa? Tidak serta-merta mentang-mentang yang laporin atas nama pro Jokowi, kemudian hukum ditabrak. Tidak bisa. Ya enggak lah. Iya, artinya apa? Enggak, gini loh. Sebentar dulu, belum selesai. Enggak, Artinya ini Panjang apa? udah salah gitu loh. Udah Panjang salah pula. Ini Bahwa repot ini. Anda percaya bahwa kalau dilakukan Harus berarti dipotong hukum ini. ditabrak. Hukum ditabrak. Karena bicara. Sangat gini loh, gini. Poinnya. Kan dia bilang tadi saya kuliah hukum dulu. Saya memang kuliah di Depok. S1 S2 saya di Depok ya. Jadi begini, perlu saya bilang, 207 itu di bab 8 KUHP. Sementara pasal-pasal penghinaan itu di bab 16. Buku 2 kejahatan KUHP. Supaya orang tahu. Jadi itu delik kejahatan itu yang buku 2 bab ke-8 itu, penghinaan terhadap penguasa umum itu adalah suatu delik biasa. Kalau penghinaan lain memang bab lain. Dia yang memerlukan delik aduan. 207 berdiri sendiri. Oke. Dan MK tidak pernah membatalkannya. Oke. Tapi Kita sudah dulu. Nanti saya akan kembali mengenai tadi tuduhan Bang Ramdan mengenai ini pun sudah masuk ke ranah politik. Apakah benar begitu? Kita akan jawab sesaat lagi setelah jeda. Boleh. Gas terus.